Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Satu Asa sekalian? Berjumpa dengan konten terbaru dari Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa, yaitu podcast Satu Asik. Nah, kita hari ini nih take pertama nih konten Satu Asa, yang mana kita di sini gue nggak sendirian ya. Ada Bang Tucil, ada Bang Wahyu dan Bang Rizky di sini. Yang mana hari ini kita mau ngomongin apa sih Bang Wahyu hari ini? Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang kehidupan pasca dunia, pasca sekolah. Oh. Masya Allah. Jadi kita itu pengen gitu kan, abis sekolah itu pengen ngapain sih gitu kan. Kita kenal dulu zaman waktu gue muda sih, 5K gitu. Masih lagi masih muda bang. Iya. Makasih saya kan receh tapi. Oh iya. Nggak ada receh. Kiris. Balik lagi. Jadi dulu mah terkenalnya tuh 5K gitu kan. Kalau habis kita sekolah tuh SMA, SMK atau sederajat gitu kan. STM zaman dulu tuh kita ngomongin tentang 5K. Iya. K yang pertama itu kan ada yang kuliah, ya kan, ada yang langsung kerja, ada yang kursus juga gitu kan, ada yang langsung kawin. Tapi yang paling keren yang K terakhir tuh, kagak ngapa-ngapain. Nah, kita belum berkenalan diri nih sebetulnya Bang nih. Ya, jadi mungkin para sobat Satu Asa sekalian banyak yang belum tahu nih siapa sih nih sebetulnya kita ya. Saya dulu ya. Gue Rifki, dulu SMA di Jakarta Islamic School. Ada yang tahu Jakarta Islamic School? Ya, Saya tahu. di mana? Jakarta Islamic School di Kalimalang, sekolah terbaik se-Jakarta Timur. Swasta tapi. Oke, dulu SMA dan kebetulan abis itu kuliah di universitas di Bandung Coret ya. Orang kenalnya di Jatinangor, yaitu Universitas Padjadjaran. Iya. Bang Wahyu di mana dulu? Dulu saya sekolahnya SMA-nya di depan Budi Asik, samping Honda ada SMA 14. Saya Bang Tucil, ada kelasnya saya. Waduh. Adik kelasnya. Oh iya. Merasa bangga atau merasa ini bang? Hah? Jadi adik kelasnya. Saya ada kebanggaan. Makanya saya berusaha mengikuti gitu kan, mulai dari bentuk tubuh sampai. Kalau Bang ini dari mana Bang? Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nama Rizky dan dulu kita yang punya lampu merah Garuda. Waduh. Markir. SMA 48. Oke. Ya, yang alhamdulillah di tahun-tahun sekarang katanya lebih unggul katanya. Dibanding SMA bapak kakak ini katanya. Oh iya. Dulu kuliah habis jadi sedikit ya. Dari SD, SMP sampai SMA nggak pernah ngeliat lampu merah. Oh gitu. Karena deket rumahnya. Oh. Akhirnya pas kuliah baru bisa merasakan ngeliat lampu merah. Waduh. Iya. Udah gitu antar kota, antar provinsi. Waduh. Padahal nempel doang. Nempel doang di UI Depok. Oh, oke. Berarti masih deket lah Bang ya sama Jakarta. Siap. Kalau Bang Tucil? Hai guys. Iya. Nama Tucil, dulu SMA di 14 sama kayak Bang Wahyu ya. Di 14. Dari situ saya kuliah di Depok ya, di UI, jurusannya Depok Pondok Cina. Kayak rute angkot sih ya. Bang. Jurusannya fisika. Wah, iya. Oh, fisika. Orang bilang fisika susah ya? Iya. Kalau susah. Iya. Kelihatan. Jadinya kayak gitu misalnya Iya. kelihatan banget ya kan. Nah, kalau bilang Tapi jurusan benar, di fisika. Iya. Terkenalnya di Fakultas MIPA. Iya. Pantas kelihatan soleh. Wah, Karena MIPA itu pesantren kampus katanya. Wah, iya. Cuma kalau soalnya repot bang. Wah, iya. Beda sama saya di UI-nya divisi. Oh, iya. Sama kita, Bang. Oh, sih. Sama. Ya, Oke. tadi belum ngenalin ya. Jurusannya. Saya juga di FISIP. Kebetulan dulu saya berguru sama Karl Marx gitu-gitu ya. Jurusan Wah, sosiologi. siap. Kalau Abang dulu di jurusan apa, Bang? Saya mempelajari orang berbuat jahat Wah. di ilmu kriminologi. Wah, ini gelarnya unik nih. Es krim, bener nggak Bang? Oke. Pakai ini nggak? Itu
belum ada kecuali. Kalau menghindari omongan-omongan kacau seperti ini, makanya gelarnya jadinya ESOS. Karena ESOS. nempelnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau sekarang tetap apa? ESOS tetap ESOS ya. Baru di S2-nya nanti M-Crime. Yes. Kalau Bang Wahyu dulu kayak tadi belum cerita deh. Lanjut di mana dulu Bang Wahyu? Kebetulan ya alhamdulillah sih orang paling cepat di antara seletinya aja kan jatuh kali ya. Jadi dulu itu habis saya juga terima di UI. Alhamdulillah. Kuliah apa jualan? Masa saya iya. Juga dulu sempat ya kan masuk UI tapi ya udah masuk aja gitu lah. Jadi setelah itu pertimbangannya antara UI atau kebetulan diterima juga di sekolah kedinasan ya satu Bustan. Ya sekolah tinggi akuntansi negara ya. Jadi sekolah kedinasan yang di bawah Departemen Keuangan. Oh masih di bawah nggak di atas ya? Kayaknya di bawah satu capek di atas. Kali cobain di bawah gitu. Kayaknya biar aja dua alumni nih yang satu SMA ribut. Coba jangan inframe deh. Kampus dulu di Ciputat berarti ya? Di Bintaro ya, Bintaro. Iya, jadi itu juga sebetulnya masih Jakarta pinggiran, tapi ternyata pas saya lihat lagi bukan Tangsel. Tulisan doang Stan Jakarta ya posisinya di Tangsel itu. Kampus namanya Kambingnya. Oh, kenapa tuh? Iya, betul. Jadi zaman saya itu ya semua kambing dan hewan ternak yang ada di sekitar kampus itu bisa masuk gedung. Asal lulus ujian Iya. Kenapa kita ngomongin abis sekolah tuh mau kemana sih? Karena kan ini kita sambil mengucapkan selamat ya kepada adik-adik SMA ya yang sekarang sudah lulus UTBK. Nah sekarang gue mau ke Bang Tucil. Kenapa sih Bang dulu lanjut kuliah ke universitas gitu ya? Karena kan kita kan sebagai individu merdeka gitu kan, kita kan bisa milih nih apakah kita mau kuliah atau kerja atau tadi yang dibilang Bang Wahyu ya ada kursus gitu kan atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang skill kita ke depan gitu. Kenapa Bang Tucil dulu milih ke Depok? Kuliah maksudnya iya. Sebenarnya kalau kita ingat masa lalu ya bisa agak sedih. Mana kru tisu elak apa kanebo kalau sedih yang keluar dari situ yang beda. Kalau kita bicara kuliah ya jadi Bang ini orang tua ya. Bukan di sini Karena atas orang tua ya itu punya prinsip gimana anaknya harus lebih baik dari orang tuanya. Bapak saya itu lulusan SMP, ibu saya dari SD. Dia pengen semua anaknya kuliah. Alhamdulillah kita semua kuliah. Itu yang memotivasi. Almarhum bapak bilang, ayo harus lebih baik dari orang tua. Jadi itu yang motivasi kita. Dan kenapa nggak kerja? Ya karena emang dulu kan kalau mau kuliah, kalau mau kerja harus ada skill, harus ada gelar ya, dan seterusnya. Mau kawin belum ada mau, gitu kan dapat juga. Kalau ngapain nggak mungkin kan, gitu kan. Jadi pilihan terbaik itu adalah kuliah. Karena dulu saya SMA ya, tau nggak SMA apa? Apa tuh? Sekolah masuk akademi. Kalau SMK sekolah mau kerja. Jadi bisa langsung diarahkan. SMA kuliah gitu. Kalau sesuai dengan teman-teman harus dari sekarang tentukan nih. Kalau mau kerja baiknya SMK, sekolah mau kerja. Kalau mau kuliah baiknya SMA, sekolah masuk akademi. Demikian. Nah, kalau kita kan gua, Bang Rizky, Bang Tucil itu kan di universitas. Kita mau nanya dulu nih ke Bang Wahyu, kenapa milihnya ke kedinasan nih? Enggak apakah kedinasan lebih menjanjikan dibandingkan Abang langsung kerja atau berkegiatan yang lain? Jadi sebetulnya saya juga tadi di awal udah dijelasin saya masuk tapi nggak saya ambil. Sombong ada duit gua. Dia yang benar-benar gratisan doang ya kan. Jadi benar-benar gratisan cuma bawa badan ya kan. Jadi akhirnya milih deh STAN. Tadi itu gratisan dan ada iming-iming ketika tahun terakhir itu udah dapat uang saku kan. Minimal dulu uang SMS namanya. Berarti dia nggak dapat dompet ya, langsung ke saku. Ya iya langsung ke saku, emang satu dompet juga lumayan mahal. Yang penting isinya. Betul. Tapi Bang, lo itu dengan kesadaran sendiri dong.
Ya, ngambil Ya kedinasan. kan nggak sadar dia kuliah nggak mungkin lah. Nggak ada lah. Atau Gimana lu sih ada begini? paksaan gitu bang? Kadang-kadang. Padahal UI kan udah terkenal. Oh, benar. Jadi saat itu kondisinya almarhum bokap kebetulan habis pensiun dini gitu kan. Jadi ya coba meringankan beban. Jangan ngapain nih gitu kan. Mau langsung kerja juga kagak bisa. Siap. Milih kebetulan rezekinya masuk ke sekolah gratisan ya kan. Dan ditambah bukan janji ya, kalau habis selesai kuliah langsung kerja. Iya, Pada saat itu justru lagi musimnya belum Malah kepastian belum? tuh malah. Oh, belum. Tapi kalau diangkat atasnya malah Udah, langsung kerja. iya kan? Dan tadi ada janji di tahun ketiga udah dapat uang saku gitu kan. Kalau untuk langsung kerja justru pas zaman kami pertama kali lulus bikin lamaran gitu kan. Dari pemberkasan segala macam itu setahun juga kita nunggu habis lulus. Kalau yang dulu kan langsung tingkat 3 atau tingkat terakhir dia dapat NIP. Ya, Oke. Nah, kalau Bang Wahyu kan dia UI dapat nulis dan saya balik. Saya ikesan juga. Saya balik UI. Kenapa? Nggak lulus. Gitu. Karena pas pengumuman saya nggak ngeliat gitu. Gini berarti ya? Iya. Kan dulu kan nggak ada internet ya, harus langsung ke lokasi kan. Atau di koran, biasanya ada di Saya koran. dari Halim, banyak kan Halim tuh. Halim ke Pembelah Jakarta tuh kan butuh waktu, tenaga. Saya sih udah karena emang ini awal lisan itu disuruh orang tua, ya udah ikut tes gitu. Tapi nggak ada pengumuman. Pas pulang ke orang tua nggak dapet gitu. Atau dititip teman. Teman hati dong punya gue gitu. Oh nggak dapet. Nah saya sampai kiri janjian masa bohong gitu. Terus saya benar. Gitu. Iya. Nah, kalau Bang Rizky kenapa Bang? Lanjut kuliah. Yang pasti semua cara dan jalan dicoba. Oke. Kedinasan semua banyak lah. STIS kita coba, gagal. Sekolah Sandi Negara, Mau jadi Intel dong. gue coba di Ragunan tuh tesnya, gagal. Stan gagal. Mikir apa bukan jalannya apa gue ada di sekolah kedinasan, apa negara kagak percaya bang. Gue usaha tapi juga pengen terbanggain orang tua gitu ya, harus kuliah karena pada saat itu yakin kalau mau merubah sesuatu itu dengan sekolah yang tinggi. Oke. Gitu. Karena dulu bokap PNS zaman-zaman ya udah lama kan, kesejahteraannya masih inilah ya. Makanya punya keinginan gue harus selesai SMA ya kuliah, di situ insya Allah dapat yang kerjaan. STIS Sandi Negara lewat. Nah, masuklah kita nyoba yang dulu SPMB ya namanya ya, seleksi dulu MPN. Simpen baru tuh bang. Gue masih angkatan muda bang, iya. Dan gue nyoba aja, dan pada saat itu suka dengan dunia hukum, kriminalitas. Dulu juga kan ikut tes yang les. Saya lihat Bang Egy ini gue lihat nggak asing gitu. Kenapa? Kalau masuk TV ya di 86 mungkin ya. Tangkap. Dulu ada yang pakai topeng bang. Topeng kalau dibuka dua bang. Kenapa ini mata dibusa dia pernah lihat? Nggak asing ya. Nah lanjut juga akhirnya ke yang arah sosial ya. Padahal SMA IPA. Oh, sama kita. Gue sadar nggak bisa IPA itu di kelas 3 IPA. Gimana? Sama. Jadi gue malah, wah, gue apa salah gitu ya? Ini yang ngambil jatah-jatah anak IPS. Mukanya tandain. Fair. Kita tes. Fair. Karena ada satu angkatan dia IPS. Tahu sekarang jadi apa? Jadi apa? Dokter. Namanya Dokter Henry. Dulu anak IPS dan dokter hewan. Umum kan. Keren spesialis. Nah, makanya bagi gue, gitu, iya mau IPA ngambil IPS, oke. IPS anak IPS ngambil IPA, no problem. Yang penting dia nyoba. Yang penting tolong diingetin tadi siapa nama dokter. Enggak bercanda. Kita kuliah ngambil. Enggak ngambil. Ada orang pagi ngambil komputer, siang dihukum. Nah, itu dia kuliah. Nah, balik ke gue lagi nih. Iya. Akhirnya ngambil yang pengen yang sosial segala macam, nyoba di tes tuh ada lembaga privat apa untuk bisa tahu kita bisa di mana aja. Oke, kita ikut. Nilai gue kagak sanggup tuh di fakultas pengen di Jakarta ya, karena nggak boleh jauh-jauh sama ortu ya. Gue nyoba yang UI, berarti ada hukum dong, FHUI, Fakultas Hukum UI. Nilainya nggak dapet. Gue mikir apa ya jurusan yang lain yang juga dunianya kriminal dan hukum. Ternyata ada yang namanya kriminologi. Kenapa sih bang lu suka kriminal? Emang dari kecil udah punya bakat itu ya? SD SMP gitu ya, maling jemuran gitu, jambu gitu. Keren aja bang.
Lu kalau buka Bang ini serius nih. Lu punya gampang ya. Bang ini kalau menarik. Lu kalau buka Google sekarang, Bang, jurusan kuliah yang orang favorit dan tidak menyesal untuk dipilih. Itu ada 10. Salah satunya adalah kriminologi. Lu cari, Bang. Berarti prospektif ya, Bukan selain prospektif adalah kuliah itu enjoy banget. Oke. Lu bisa. Berarti di ruang kuliah di penjara dong ya? Penjara gitu dong. Bener sih, maksudnya ini hiasan. Emang kita ke lapas. Kita ke lapas ketemu sama zaman dulu Bang Nafi. Oh, ke lapas. Kok tuh kita balik ke rumah? Ini apanya? Jangan cibol ya. Ya itulah ya, keren dah pokoknya. Kalau gua gitu, milih kenapa akhirnya dari SMA kuliah karena memang kebutuhan tadi, kondisi orang tua dan pengen yang lebih baik lagi ke depannya. Tapi emang sekarang harus kuliah ya? Nggak boleh kalau nggak mau kuliah nih, gue mau kerja aja atau gue mau kursus gitu. Nah, itu dia tuh. Gitu gimana? Iya. Salah nggak tuh? Menurut abang-abangnya atau menurut ini bangnya gitu? Gue kawin aja. Gue nggak ngapain. Salah nggak tuh? Orang pada saat itu siswa ya, kalau gua ngeliat karena memang mereka pada saat itu di SMA. Kalau dia sekolahnya di SMK, pasti frame-nya adalah kerja. Karena kan jadi lebih ke arah lingkungannya. Gitu. Kenapa akhirnya dia kenapa nggak kawin? Karena dia atau dia kenapa nggak SMK nggak langsung kerja? Karena misalnya gua di SMA. Kayak gitu. Tapi mungkin dengan beda situasi kali ya. Mungkin zaman nggak paham Bang Mai kan tahun 45 Bang ya kan zaman 45 kan. Itu yang kan udah sempat merdeka tahun nih ya. Berarti Dokurisu Jumbi Inkai. Mungkin emang persepsi emang kuliah itu sesuatu yang wah ya, yang gimana gitu. Betul. Tapi zaman sekarang kayaknya nggak harus kuliah pun bisa ya. Iya, karena kan sekarang banyak platform-platform ya kan kita buat menambah skill kita kan Bang ya. Banyak di internet dan sebagainya. Kita juga sekarang udah pakai teknologi AI dan sebagainya. Memang AI artificial intelligence. Oh yes. Ya, ya bisa. Artinya AI. Kecerdasan artifisial. Oh, yes. Buatan. Bingung. Oke. Saya nanya yang nggak ingat ya. Saya nanya. Oke. Tadi Bang Rizky udah ya ini. Kenapa fisika dan kenapa UI Bang Tucil? Oh gini. Jadi gini. Sejak zaman dahulu, gue ini kan di dari SMP sama SMA, memang gue suka sama IPA sama sejarah, akuntansi, ekonomi, Indonesia, Inggris, semua suka ya. Nah, di antara semua itu, gue jatuh cinta dengan IPA itu di SMP. Ketemu guru yang luar biasa, saya sebut boleh ya? Boleh ya, sebutlah namanya Pak Arna ya. Almarhum. Beliau itu mau menyajikan IPA itu dengan luar biasa, begitu menarik, exciting, and so on. Yes. Nah, jadi dari itu saya jatuh cinta dengan IPA, lalu di SMA jatuh cinta sama kimia. Oke. Jadi fisika kimia, tapi nggak biologi. Ya pusing. Baca mulu. Gitu. Akhirnya dari situ saya milihnya pertama teknik kimia. Wow. Teknik kimia. TGP zaman itu TGP. Teknik gas dan petrokimia. Plan keduanya fisika. Nah, saya yakin di Sumatera masuknya satu. Gue yakin di yang pertama TGP. Ternyata takdir berkata lain. Allah ngasih. Dulu 2 hari ujian. Bang, dari pilihan lu nggak ada Bang. Lu TGP atau kimia? TGP sama fisika. Semua tryout tembus TGP. Semua tryout dari awal sampai akhir ya. Nice. Nah, cuman Allah berkata lain. Dia Allah itu kan punya sesuatu keren banget. Iya. Saya 2 hari ya. Dulu 2 hari Pak ujiannya. Hari pertama yakin lancar. Bapak tapi jujur. Hari kedua enggak tidur. Keringetan gitu. Akhirnya fisika. Memang ya sih maaf Pak itu. Oh karena secara grade fisika di bawahnya TGP, kan. Nah nilai abang ternyata ya fisika. Ini guys ya, lu kalau memilih jurusan ada strateginya. Pertama emang lebih tinggi biasanya kan, yang kedua baru yang lebih rendah gitu strateginya biasa gitu. Bahkan yang pertama pilihan lo, yang kedua pilihan orang tua lo. Pilihan orang lain gitu Bang ya. Orangnya sih gue enggak, dulu ya beda juga semua. Kasih. Dari kimia dan fisika. Kurikulum merdeka di sana. Kurikulum. Nah, berarti ya. Berdasarkan passion masing-masing ya. Kalau tadi Bang Rizky kita kuliah Bang, biasanya kan baju, ngomongin baju kita. Oh, passion, bukan fashion. Oh yes. Oh ya, jadi F sama F. Of course. Siapa bilang orang Sunda gak bisa ngomong bilang F? Apa tuh? Fitnah itu. Wah,
Si baru tuh jokesnya tuh kayaknya. Kita lebih kecil daripada kamu. Nah ya berdasarkan passion ya kayaknya ke Bang Rizky, Bang Tucil juga, dan gue juga kenapa masuk FISIP ya, karena memang suka berinteraksi dengan orang ya kan, dan juga benar tadi sama kayak Bang Rizky ya, kayaknya gue nih walaupun SMA-nya IPA ya, tapi kayaknya menemukan IPS-nya kayak lebih menarik gitu ya, karena mungkin kita jiwanya bukan hitung-hitungan Bang ya, bukan perhitungan, orangnya bukan laboratorium, bukan hitung-hitungan, ngomong sama alat nggak bisa. Berarti gini, gue ngomong ke teman-teman semua teman IPS-nya, IPS-nya, kalau lu mau tetap di IPS, lu harus bertahan bro. Bertahan dari gempur anak IPA, bertahan. Semangat. Apa gambate ya? Gambate. Oh iya oke. Emang faktanya memang, contohnya gue ambil di UI ya. UI itu fakultas misalkan apa? HI ya, atau HI ya. FISIP bro. Itu 90% emang IPA bro. Betul Bang. Bener banget. Stan. Sekolah tinggi akuntansi. Jelas akuntansi kan. IPA kan ya? Iya. IPA. 90% IPA, 10% nah IPS. Enggak dulu gua anak IPS jadilah 10% itu. Iya. Bukan 90% ntar apa tuh? Kejajah ya gitu. Jadilah 10% itu teman-teman. Gitu, oke? Justru balik ke tujuan cita-cita dan dia sebesar ikhtiarnya. Yang teman gue tadi gue cerita satu angkatan, dia anak IPS ya, tapi dia kuliahnya di fakultas kedokteran. Maksud gue kan gini, bukan berarti lu IPS bertahan dengan IPS aja tujuan, karena sempit bakalan. Kalau ini gue pribadi nggak apa-apa pandangannya. Akhirnya lu punya tujuan apa, kejar itu, mau lu di IPS atau di IPA itu bisa dicapai. Betul. Karena mungkin berubah juga. Gue waktu kita kan dulu penjurusan di zaman gue ya, kelas 3 ya. Nah mungkin di awalnya mau IPA nih, mungkin dalam interaksi kemampuan, nyata gue nggak mampu nih, bisa gitu ya. Artinya bisa berubah dong. Kita boleh aja sah aja dong, mengubah rencana dong. Gue IPA nih, tapi kayaknya IPS lebih ini nih, lebih cocok buat gue nih, boleh dong. Artinya teman-teman itu terjadi sama gue sama Rifki gitu. Kita sadar nggak bisa IPA justru ketika kita sudah penjurusan di IPA di kelas 3. Bahkan gue pas bimbel Bang. Itu. Ya, pas bimbel sosiolog udah boniatin nih, wah kayaknya SBM nih gue ya, baru-baru. Wajah. Kira perintis keren. Waduh. Perintis zamannya nyokap gue tuh. Nah, pas SBM tuh pas intensif di bimbel udah bisa request. Ternyata saya boleh masuk kelas IPS-nya nggak gitu. Boleh Ki. IPS apa IPS tuh? IPS murni Bang. IPS murni. Jadi pas Bang murni apa ternoda? Kan IPS murni, ini murni ternoda. Enggak ternoda Pak saya. Pas itu ikutnya IPS murni dan ya alhamdulillah keterima, dan kebetulan yang gue tadi ya, gue di Unpad itu di tahun kedua. Setahun ini gap year bahasa keren. Enggak. Jadi pas tahun pertama gue tes dapat di UNY Negeri Yogyakarta di Jogja. Terus tahun kemudian gue coba lagi dapat di Bandung. Wah, belum pernah ke Bandung nih. Ya udah, ternyata bukan di Bandung ya, tapi di Sumedang. Nah, UNY jurusan? UNY jurusan Ilmu Sejarah. Wah. Berarti banyak gitu tuh teman-teman ada kuliah nih, setahun pindah. Ada banyak gitu. Benar. Nah, kenapa STAN Bang? Karena banyak kan Akpol, Akmil, kemudian Sandi Negara. Bidan Kenapa Bang? Ya cita-cita banget. Kayak gue gak bakal terima deh kalau jaket ya kan. Padahal kalau dari perawakan ngapain lu masuk aktif gitu. Dari perawakan Bang Wahyu bisa Akmil, Akpol ya. Bukan saat itu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang ya sudah ada perkembangan. Sekarang berkembang namanya, berkembang samping. Berbentuk samping ya, enggak ada. Kita maju dulu akan ke atas. Jadi kenapa milih STAN gitu ya, kenapa nggak sekolah kedinasan yang lain? Karena saat itu STAN saat zaman saya ujiannya masih cukup mudah untuk selain jurusan bea cukai. Jadi saat itu belum ada tes fisik. Hanya berarti nggak ada samapta ya? Nggak ada. Istilahnya samapta ya Bang ya? Nah jadi saat itu hanya bea cukai yang mensyaratkan kalau mau masuk STAN harus ada tes fisik. Jurusan apa di STAN? Bea cukai. Bea cukai. Dan kalau yang lain tes tertulis lulus udah. Sekarang udah agak lebih panjang. Udah ada, betul, ada tes tertulis, tes fisik, wawancara lagi, agak panjang. Tes kejiwaan nggak ada?
Kalau soal kejiwaan mah ya alhamdulillah ada lah. Ada miring-miring yang maksudnya makin masuk. Bisa kalau cuma tes itu tes tulis ya, nggak ada tes wajah coba. Bayangkan bagi tes wajah. Udah begini apa Bang? Iya. Tes tulis semuanya. Abang coba nunjuk Bang. Kita tahu dia mau amen, kita tahu gini. Tiga jari ke diri sendiri Bang. Nah, ngomong-ngomong masuk kuliah nih, kita identik dengan ospek. Nah, ini kan abang-abang nih UI nih dua-duanya ya. Kita mungkin bisa hampir sama lah ya. Dulu UI ngapain sih kalau ospek biasanya? Yang pasti gue cerita ya dari yang angker dulu atau yang enak-enaknya? Yang mana aja lah. Kayaknya senior dulu deh ngomong. Tapi UI ngapain sih? Ospeknya kan ini kan apa namanya, adik-adik kita nih kan pasti kan setelah lulus kan dia mempersiapkan nih harus ngapain, apa bawa caping atau pakai karung goni kalau di UGM tuh. Kalau di UI ngapain sih? Macul Bang. Enggak mau sinetron, syuting. OVJ. Hidayah ya. Kalau di UI ngapain sih Bang? Oke, ini gue kebetulan ngasih penjelasannya. Ya, banyak orang yang salah persepsi tentang ospek. Dianggap ospek itu perpeloncoan, pembulian. Betul. Nah, yang gue rasain itu nggak begitu. Pertama dari pemilihan anggotanya ya. Jadi gue sempat ya di UI kan tiga kali jadi panitia ospek. Jadi kita gini, semua panitia ospek minimal IPK-nya 3. Wow. Gitu. Yang Bukan nggak boleh 3, nggak boleh jadi panitia. Bukan Dukomsel Bang ya? Bukan. 2, slow. Dulu loteri 2, ada lagi Nasakom. Apa? Nasib 1, Nah. Ya lanjut Bang. Nah lanjutnya, gue lupa apa tadi. Panitia Bang harus 3. Pertama pemilihan dulu ya, dari pemilihan dulu. Pemilihan panitianya mereka harus mahasiswa yang IPK-nya minimal 3, zaman gue ya. Atau 2,75 ya. 2,75 baru boleh jadi panitia ospek. Jadi screen IP dulu. Dari awal udah desain. Nah, kedua tugas mereka adalah gimana membiasakan mengenalkan anak-anak dengan kehidupan kampus. Gitu. Dengan emang UI kan emang ini ya, masuknya susah. Lulusnya lebih susah lagi. Gitu. Makanya gimana mereka under pressure, good in under pressure, benar enggak? Good in under pressure. Good day saya dong. Good day ya, minuman. Siap bekerja di bawah tekanan. Terus. Jadi itu. Kedua, para panitia itu wajib menjadi pembimbing buat adik-adiknya. Target panitia jangan sampai ada mahasiswa yang kena DO. Gitu. Karena jadi panitia ospek. Betul. Makanya di ospek itu kita lama ya. Di UI itu ada yang 6 bulan sampai 1 tahun. Saya 6 bulan. Ngapain aja? Ada namanya dulu apa ya? Kita tambahan belajar ya. Apa sih? Artikulasi kali ya? Iya. Saya lupa. Kalau sekarang mungkin namanya TPB kali ya. Tahap persiapan bersama. Jadi kayak kalau misalkan di beberapa kampus ada yang kita belajar mata kuliah dasar juga. Setelah kuliah ya kita ospek jurusan gitu, mungkin gitu kali Bang. Iya. Jadi ada di sela-sela itu senior masuk, bimbing kita matematika dasar, kalkulus. Karena targetnya adalah kalau ada mahasiswa yang DO atau jangan DO ya, yang IPK-nya di bawah 2,75 dievaluasi panitia ospeknya. Jadi salah kata teman-teman kalau lu anggap ini perpeloncoan gitu. Gue sih enggak, gue enggak ya. Saya enggak tahu ya gitu. Jadi emang luar biasa. Dan kedekatannya senior luar biasa. Jadi karena kita ditekan bareng-bareng, mejet bareng-bareng, solid gitu ya. Solid tuh, sampai sekarang masih ada grup-grup WhatsApp dan seterusnya. Itu bikin solid. Gitu, yang gue rasa gitu ya. Atau kalau ya Bang Iki ini. Kalau Bang Iki di FISIP kita sama-sama anak FISIP nih, waduh. Sosial politik. Tiap fakultas punya kekhasan ya. Nah, culture-nya itu beda-beda. Culture. Iya, ini kita culture. Culture. Tapi benar, gua mau menjelasin juga ospek itu ada beberapa lingkup. Maksudnya wilayahnya pertama UI. Seluruh maba-maba ospek UNIF ya. Nah, betul. Iya. Habis itu jadi yang pertama UNIF dulu, UI, habis itu selesai, baru fakultas, baru jurusan. Nah, kalau tadi di UI mungkin tadi gambarnya kita ya intinya ya kita diajak oleh senior BEM UI berarti panitianya pada saat itu otomatis BEM UI karena memang levelnya universitas. Kita ajak ingin kenal kondisi kampus, tahu Tridharma secara umum itu. Tridharma perguruan tinggi. Nah, apa aja ada yang ingat? Buat Imam Ratu Maisa. Oh, bukan. Pengabdian,
pengabdian, pendidikan, dan satu lagi. Aduh, saya lupa. Iya benar. 3 tertib mungkin. Enggak, semuanya gitu. Balik ke gua. Ya akhirnya ke kampus selesai, universitas selesai, ke fakultas. Oke. Fakultas itu, tapi kalau bisernya fakultas kalau gue kan fisip, bisernya langsung masuk ke jurusan. Nah, oke. Coba bayangkan namanya bayangkan ya Bang ya. Langsung lagunya Kitaro ya. Ospek anak-anak maba kriminologi. Apa bayangan lu Bang? Masuk penjara. Bajunya pelang loreng. Iya, oke. Diikat ini. Dikira bandit kali. Iya, iya. Ini kan. Yang pasti karena pengen yang dikejar itu 2. Biar tim ini kompak dan berkesan. Yang keduanya kekeluargaan, kebersamaan. Okay. Nah, biar ini berkesan di pas gue itu karena teknologi kemana-mana harus pakai name tag, harus ada pistol. Pistol mainan. Oh, sekarang nggak kayak orang-orang yang buka kaca mobil langsung mau jalan dulu ya gitu. Jadi angkatan gue masuk 2004. Oke. Ya. 2004. Tua ya? Hah? Tua ya? Ya, hampir 20 tahun lalu. Gua sama Rifki nggak jauh beda. Paling 2 hari jauhnya. Dan itu selama ospek pakaiannya atribut ospeknya itu, dan sudah terkenal kalau ospek itu memang horor. Oke. Di FISIP itu 10 atau 13 jurusan. HI, banyak ya? kriminologi, kesejahteraan sosial, sosiologi, administrasi negara, administrasi bisnis, administrasi fiskal, antropologi, dan macam-macam. Dari sekian banyak jurusan ini, ospek yang paling horor itu jam atau horor tadi politik. Oke. Anak-anak politik tuh kalau udah ospek, gua kira mau ngomong kriminologi politik ya. Gua bersyukur, tapi pada saat itu politik karena saking kejamnya di blacklist, nggak boleh ada ospek. Untung saking akhirnya dari kampus ngeliat, wah nggak boleh nih terlalu berlebihan. Tapi akhirnya jadinya krim, kita nyebutnya anak-anak krim. Yaudah anak krim pas zaman gue dibawa ke puncak, sebelah kanan Villa Widuri. Lu kalau mau di Ponco di sana? Di bawah lah pokoknya. Sama ya kita yang dikejar adalah kebersamaan. Beda sama Bang Makrab ya, kayak makrab ya. Beda sama Bang Tuci tadi mungkin lebih ke arah pendampingan segala macam ya. Kalau kita sih pertama kagak Bang, gua cerita apa aja sini. belum yang disuruh mungkin hukum Newton lompat dari menara air UI ini hukum Newton gitu. Gua hukum alam Bang. Karena sosial. Ke kampus gua sering jalan ke berangkang. Terakhir masih terus cuma kata-kata binatang bukan itu. Binatang gitu. Awal masuk ke baris tuh sudah nunduk kayak nunduk gitu. Terakhir masih nol. Kalau mau disingkat sebetulnya lebih enak. Ragunan. Apa itu udah kenceng. Udah membaca hujan lokal namanya Bang. Hujan lokal. Memang netal sih emang. Makanya berarti maksud gua pakai jas hujan tapi kan. Ospek kalau yang bantu cerita memang untuk dia memastikan mabanya sukses secara akademik, IPK-nya 3 lah segala macam. Tapi di sisi lainnya ya mental. Karena belum ketemu pada saat itu metode untuk membentuk mental tuh kayak gimana sih? Oke. Ya tadi mungkin akhirnya terpacunya adalah panitia agak horor, mental segala macam bla bla gitu. Masih SMA ya. Iya. Dan satu hal yang menarik atau ditekankan pada saat itu adalah lu harus hormat sama senior. Karena ada pasal-pasal. Nah, buat lu teman-teman semuanya ya yang udah mau kuliah, ada pasal-pasal yang harus lu paham. Betul. Di dunia kampus. Iya. Pasal 1. Senior selalu benar. Ketika lu udah paham 1 dan lu jalan di kampus, interaksi, ternyata senior salah, jangan lupa ingat pasal 2 yang isinya adalah jika senior salah, kembali ke pasal 1. Ketika lu salah lagi ada pasal 3, ya lu lihat lagi pasal 2 Jadi bermain di situ aja Bang ya. Lu anak baru dan kutip ya, anak baru dan masuk ke rumah yang baru, ada adab, ada sebuah komunitas yang harus. Nah, inilah mekanisme sebuah komunitas untuk menerima anggota baru. Betul gitu. Makanya siapin mental, lu banyak doa dan tapi boleh ketika kalau dirasa memang terlalu berlebihan dan udah mengancam kerugian. Iya, betul. Dan ini perlu disiapin aja deh buat teman-teman semuanya maba ya. Tapi sih selama itu resmi ya guys ya, selama itu resmi dari BEM dari selama santai aja. Yang nggak resmi itu biasanya tuh ya dari
Paguyuban apa gitu kan, itu yang resmi ada. Kalau sama itu resmi ada tentang pengetahuan kampus dijalanin. Siap. Positif insya Allah positif. Nah kalau kedinasan gimana Bang? Nah kalau tadi kan dibilang samapta nggak ada tuh. Nah apakah ada samapta dari senior? Nah, kalau kedinasan udah gitu Stan kayaknya mainnya di keuangan kayaknya. Oh iya, suruh ngitung duit warung kayaknya ya. Enggak. Jadi saat itu lebih sama sebetulnya. Atau bayar cukai? Rokok Anda tidak bercukai. Linwe kan, jadi pas zaman gue itu namanya sih bagus banget dan isinya juga ternyata lebih bagus dari namanya menurut gua. Oke. Jadi namanya Dinamika Studi Perdana Memasuki Kampus. Dinamika Studi Perdana Memasuki Kampus. Gak usah dipikirin. Udah lewat. Dinamika di studi. Studi Perdana dinami masuk dinami memasuki kampus bisa ya. Udah nih, boleh nih, lanjut nih. Lanjut lagi. Lanjut Apa ulangin dinamika apa? Dinamika studi bla 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 kampus. Ayo dong Bang, lanjut. Ya, jadi saat itu ada aturan yang ketat di STAN gitu ya. Jadi untuk semua aktivitas namanya dinamika tadi atau ospek masuk ke kampus itu nggak boleh ya kan keluar kata-kata ragunan sama nggak boleh ada sentuhan fisik gitu. Jadi sifatnya itu panitia udah dikunci lah kayak gitu ya. Kaidahnya kayak gitu. Dulu kan ada yang jadi aku dong sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Itu kayak tim penyuluh siapa ya? Itu sex education Bang kayaknya Bang. Ada yang boleh disebut, ada yang enggak. Oh BKKBN. Atau Kementerian Anak dan Wanita ya. Ada nggak sih? Itu deh ya. Ya lanjut Bang. Ya jadi kalau saat itu ada beberapa aturan yang cukup ketat, termasuk tidak boleh menggunakan kata-kata yang ada anggota ragunan sama menyentuh fisik. Oke. Soal tugas sengaja dikasih berat karena emang di STAN itu kan sistemnya paket, kita nggak bisa milih mata kuliah. Oh, paket. 3 tahun tuh paket semuanya. Paket semua. Itu cuma bagiannya pakai bahan yang kirimnya. Nah, kebetulan saat itu belum ada yang cepat pakai pos. Lama. Pantesan kuliah. Paket puas, paket hemat. Ada yang pahe. Paket hemat. Pahenya siapa ya? Mau kanan kiri. Itu belum ada. Nah, terus jadi saking sudah disetting oleh para senior kita, para senior. Jadi itu benar-benar dikasih kerjaan, kalau ibarat kata kita emang udah harus siap lembur gitu kan tanpa mengingat jam kerja. Jadi disuruh zaman dulu melihat headline news jam 4 pagi dari salah satu stasiun televisi swasta. Kita sebut aja pagi. Jadi mau ngomong kita jemput bangun gitu. Jadi besok dilaporin apa gitu kan, dicatat gitu kan. Nah, tapi kalau untuk materi-materinya tuh lebih banyak pengenalan kampus, pengenalan jurusan yang ngapain, didatengin senior-senior kita yang udah sukses. Friendly lah ya, friendly. Suasana yang dibangun tuh friendly. Kayaknya biasa kali Bang ya kalau misalkan kita di kampus itu pasti ngundang senior-senior yang udah sukses. Iya, kalau yang nggak sukses kalau nggak diundang. Iya, karena nggak dikenal Bang. Yang ada kita ngunjungin dia, yang ada kita ngunjungin dia Bang. Kasihan Bang. Ya intinya kalau di kampus STAN itu memang bukan masih donasi mungkin. Ya, kelebihan undang yang udah sukses kayak gitu emang. Selain dia didatangkan, donasinya yang lebih penting sebetulnya. Ya kan? Tadi apa yang kita? Mengundang yang sukses. Ya, kalau yang nggak sukses berarti nggak diundang. Jadi kayak gitu. Ya intinya lebih mengenalkan tentang kampus, kedisiplinan, yang pasti tadi sama semua kayaknya kesabaran ya. Karena di situ kan kita kan masuk ke dunia yang beda, dunia kampus, dunia kerja, udah. Jadi kesabaran nomor 1. Karena di STAN tuh ada IP di bawah 2,6 di DO.
Jadi ya siap-siap. Berarti kalau DP-nya kurang nggak dapat duit dari uang saku dong? Nggak dapat ya? Jangan, kan nggak dapat duit, udah nggak kuliah lagi di situ. Oke. Saya lupa. Dan nggak ada kesempatan, cuma sekali aja lu di bawah 2, nggak ada. Selesai lu. Kan kalau UI kan dia ada pertama, yang kedua kalau masih di bawah 2 baru DO. Dia ada tiap tahun evaluasinya, tiap semester. Di UI zaman gue. Iya. Oke, berarti memang dinamika ya di kampus gue juga sama gitu kan. Dan kenapa? Studi. Iya, seperti masuk di kampus. Tiap kampus beda maksudnya ya. Dan tiap angkatan juga beda-beda ya kan, karena sudah ada yang tidak main fisik dan sebagainya. Nah, mungkin pesan-pesan juga buat lulus semua yang baru lulus ya dari SMA, yang mana sudah mempersiapkan untuk ospek di kampus ya. SMP itu dong. SMP ya, adik-adik SMK. Oh, SMK ya. Ya, teman-teman SMK atau teman-teman MAN yang sudah dapat di kampus-kampus impiannya ya. Selain kita bereiforia ya Bang ya kan, kadang kalau wah gua udah lulus SMA gua nih. Wah, kan. Apalagi dulu kalau ada nama kita di koran. Dulu kan modelnya koran. Oh, benar. Sampai zaman gua koran jam 5, jam 4 pagi. Iya. Ada nama kita nih. Dicari gitu. Cari Iya. Nggak bisa kontrol F, nggak bisa kan? Kita harus nyari. Seneng banget. Betul. Ya, makanya buat lulu nih yang mau masuk kuliah, dipersiapkan aja seluruhannya, ikutin apa kata senior deh kalau nggak mau kena masalah. Boleh kita kritis, tapi juga kita mikir bahwa mereka juga ngejalanin tugas mereka. Nah, ya kalau misalkan dari lu, pesan-pesannya apa nih Bang buat teman-teman kita nih yang mau masuk kuliah nih? Mau masuk kuliah? Iya. Ya pertama lu harus kan pas milih kan udah kalkulasi sendiri ya. Lu harus bisa bertanggung jawab karena pilihan lu sendiri. Oke. Gitu. Tapi lu boleh juga mengevaluasi nih, ternyata selama gue kuliah selama sebulan nggak cocok gitu, segera tentukan keputusan. Kalau emang lo mau lanjut, kalau emang mau pindah-pindah gitu. Kayak Bang Rifki pindah kan itu gitu. Tentukan pilihannya. Jangan pas mau lulus baru tentuin, mau lulus sudah mau lulus, nggak mungkin kan. Tentukan pilihan, emang ini cocok jalankan, kalau emang nggak cocok pikir emang gue yang kurang belajar, emang gue nggak cocok. Tentukan segera. Betul ya. Sama senior dan seterusnya gitu. Jangan sampai ada penyesalan di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Kalau dari lu Bang Rizky? Gue pengen bicara dari dua sudut orang yang udah lulus nih. Lulus SMA masuk ke kuliah. Jadi yang pertama adalah kalau lu lulus SMA dan masuk kuliah itu dengan jurusan yang lu inginin, yang pasti lu orang yang beruntung. Makanya berarti lu harus bersyukur dan lu harus jalankan kuliahnya sebaik mungkin tentunya. Karena lu udah sesuai dengan passion nih, sesuai dengan yang lu inginin gitu ya. Nah, yang kedua ya, ternyata lo masuk jurusan atau fakultas gitu ya, kuliah lo yang memang ternyata bukan utamanya gitu ya. Yang penting masuk doang gitu ya. Yang penting masuk doang. Gue jurusan apa aja nggak apa-apa deh, yang penting masuk UI gitu ya. Yang penting halal. Iya. Sastra Jawa nggak apa-apa deh gitu. Nah, bagi yang kayak gini ternyata juga ada dua lagi pilihannya. Dia tetap bertahan dengan pilihannya dia yang ternyata bukan planning A-nya dia, tetapi ternyata dengan jalan dia menikmati. Tapi ya berarti lo memang harus cepet-cepet move on ya. Iya. Ya, dengan jurusan yang awal mula ini jurusan gua gitu. Berarti pesannya adalah segera mungkin cari memang ini adalah ini gue sukain. Jangan sampai lo terpaksa dan nggak enjoy. Nanti yang rugi diri sendiri juga sama mungkin lingkungan sekitar lo, teman-teman lo, teman satu jurusan. Nah, yang keduanya adalah yakinnya dia punya ngambil jurusan jalanin tapi ternyata nggak sampai ujung. Nah, itu berarti memang yang tahun gue sih masih ada kesempatan tuh SPMB tuh sampai 3 kali. 3 kali ijazah setelah 3 tahun ijazah kita. Ya, berarti silakan buat lo yang ternyata takdirnya adalah dapat jurusan yang bukan pilihan tapi lu tetap jalanin mungkin setahun, karena lu pasti setahun ini akan belajar keras untuk SPMB selanjutnya atau untuk menentukan selanjutnya. Berarti pesan gua tetap lu harus ngambil pilihan untuk belajar keras dan keduanya, tapi lu tetap harus jalin persahabatan atau pertemanan yang baik gitu. Jangan sampai lu hanya dulu ada istilah sedikit ya, ada tipe-tipe mahasiswa
Oke. Yang pertama adalah kupu-kupu. Apa tuh, Bang? Kupu-kupu itu adalah mahasiswa kuliah pulang. Oh, iya. Gue yakin adalah tipe yang terakhir tadi. Hah? Ada yang kuliah Nginep di kampus. Ada. Wifi gratis. Lebaran. Nah, kupu-kupu ini yang terakhir tadi bisa jadi dia nggak sesuai dengan yang diinginin. Oke. Pulang aja. Atau memang dia memang sesuai passion tapi dia adalah orangnya study oriented, SO. Emang dia memang orangnya maunya belajar, makanya habis kuliah ambis lah. Kalau bahasa kita ambis kayaknya. Ambis ya gitu ya. Ambisius. Yang kedua namanya kunang-kunang. Apa tuh? Kuliah nangkring. Nangkring di mana? Nangkringnya bisa di apa sih pokoknya kantin. Oh, nongkrong lah ya. Nongkrong lah anak-anak. Oh, nangkring biasanya di atas genteng gitu. Kunong. Kuliah nongkrong. Iya dah. Nah, kalau di FISIP biasanya nangkringnya di Takor namanya, Taman Korea. Taman Korea, pernah dengar gua. Thank you, Bro. Nah, bukan di Texas ya? Oh, Texas itu jembatan Texas. Ya, untuk menghubungkan Fakultas Teknik dan FIB. Oh, sastra ya? Sastra. Nah, yang terakhir adalah tipe mahasiswa yang kura-kura. Apa tuh? Dia ini kuliah rapat. Oh, bukan. Jadi dia tipikal dia mau belajar, ngikutin studi, tapi dia pengen aktif organisasi. Oke. Nah, gua sih pribadi juga berpesan pilihlah yang kura-kura. Karena udah kuliah itu penting kita punya banyak organisasi, betul. Tapi aktif ya. Jangan semuanya diikutin, elunya KO. Tapi KO di kuliahnya. Nah, betul. Tapi lu pilih organisasi karena nanti lu bisa punya banyak jaringan. Itu aja ya. Nah, kalau dari kedinasan, ada pesan Bang buat teman-teman kita nih yang masuk stan nih gue nih. Nah, itu ada ini khusus gak buat teman-teman kita nih? Kalau khusus kayaknya nggak ada, spesial aja. Berapa telur Bang? Standar banget sih. Kode banget ini kode saya ya. Ya intinya sih kalau emang itu udah pilihan lo harus bersabar gitu kan, lo harus berjuang gitu kan. Kalau bahasanya Bang Tucil tadi ganbate. Ganbate kudasai. Jadi lo harus berjuang kalau mau itu pilihan lo. Seperti itu teman-teman, dan selamat menempuh hidup baru kali ya di apa namanya di dunia perkuliahan. Lebih tepatnya. Selamat menikmati hidup baru karena di perkuliahan kan beda Bang. Iya, selamat menikmati hidup baru gitu kan. Karena itu kehidupan lo harus bisa nikmatin gitu kan. Gak boleh nyerah gitu kan. Masih banyak nikmat yang lo syukurin, lo bisa masuk situ, sedangkan mungkin ada teman-teman lo yang itu dia gitu. Jadi intinya syukurin, terus berjuang, dan saya kembalikan kepada MC. Apa ini? Apa aja? Mungkin tambah dikit ya. Kayaknya jangan pernah merasa lo masuk kampus yang pimpinan lo dunia itu kiamat. Oke. Belum tentu gitu. Terus balik ke diri lo sendiri gitu. Sukses kagaknya lo dari lo sendiri, bukan dari kampus. Itu cuma sebagian kecil lah gitu. Jadi jangan pernah patah semangat, merasa sedih gitu, nggak dapet kampus yang diinginkan, nggak usah. Justru lo buktikan lo bisa sukses di kampus tersebut. Yang udah dapat, alhamdulillah, syukuri, karena nggak banyak orang yang tidak bisa masuk ke sana. Iya. Gitu. Nah, ini buat teman-teman ya yang juga belum keterima di universitas yang kalian inginin, juga jangan putus asa. Masih ada gap year ya. Kalau tadi dibilang sampai sekarang tuh juga kayaknya peraturannya belum berubah ya. Jadi 3 kali. Ya. Bahkan si Mago itu setahu gue dia nggak ada batasan. Oke. Kalau nggak salah ya, masih bisa. Kelas paralel kalau nggak salah. Iya. Jadi bisa apa namanya? Umurnya tuh nggak dibatasin ya kayaknya gitu. Jadi teman-teman ada kesempatan, nggak ada batas lah. Betul. Tadi kan 3 kali. Nah, si Mang Uwi mungkin nggak unlimited lah. Unlimited. Iya. Terus selalu cek di websitenya. Iya. Nah, itu untuk UI ya. Nah, jadi masih banyak jalur ya teman-teman ya. Kalau yang kemarin belum keterima di SNBT ya, kalau sekarang bahasanya, kalau kita dulu mungkin undangan SNMPTN undangan atau PMDK undangan lah. Nah, kemudian ada SBMPTN ya. Terus kemudian ada UMB, ada SIMAK, SMUP, UMUGM dan sebagainya.
jangan patah semangat. Tahun depan masih ada. Kalian bisa ikutin bimbel-bimbel kelas alumni Bang ya namanya ya. Nah, ini atlet masuk nih kayaknya nih, atlet masuk nih. Deres Baswe. Pokoknya nanti aja. Dan juga kita jangan hanya ikhtiar doang nih, kita harus tetap tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi dua-duanya itu usaha kita tuh bisa sinkron, dan kita udah usaha dan juga kita bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita gue bilang bahwa podcast ini merupakan episode perdana dari podcast Satu Asik ya, teman-teman dari Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Dan kita juga masih menunggu masukan dari teman-teman semua, lo pada yang masih SMA ya, mau apa bahasan konten kita juga bisa nantinya akan munculkan sebagai tema-tema ke depan. Dan juga nih jangan lupa follow kita ya di Spotify ya, di podcast Satu Asik, dan juga di YouTube ya di Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Gua Rifki, Bang Rizky, Bang Wahyu dan Bang Tujuh pamit. Sampai jumpa di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.